Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Dua perkara yang menjadi penyebab orang malas berdoa. Balas berdoa seringkali kita alami, bahkan setelah selesai menjalankan ibadah sholat wajib pun enggan berdoa kepada Allah. Padahal malas berdoa disebut-sebut sebagai manusia yang paling lemah. Perhatikan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, manusia paling lemah adalah mereka yang paling malas berdoa kepada Allah, dan manusia paling pelit adalah manusia yang pelit memberi salam. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Mengapa ada sebagian manusia yang malas dan enggan berdoa? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitab Futuhul Ghaib, bahwa seseorang menjadi malas dan urung untuk berdoa terkait kepada dua hal, yaitu 1. Semua perkara sudah ada ketentuannya. Ada kalanya seseorang tidak meminta apa-apa kepadanya dengan pemahaman toh segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Diminta atau tidak diminta, sesuatu itu pasti datang. Jika perkara itu tidak ditetapkan untukku, maka itu tidak akan kudapatkan, sekalipun aku memintanya. Janganlah berkata demikian. Sebagai hamba Allah, teruslah berdoa, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Banyak hadis Nabi yang telah menganjurkan agar orang beriman untuk selalu berdoa. Di antaranya, sabda Nabi, mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinanmu itu, bahwa permohonan itu akan diterima oleh Allah. Berdoalah kepada Allah dengan menengadahkan tanganmu. Berdasarkan ayat-ayat tadi, tetaplah berdoa, karena doa itu pada hakikatnya adalah refleksi dari penghambaan dan kehinaan seorang hamba yang sangatlah wajar untuk selalu menggantungkan permintaan apapun kepada Tuhannya, tidak kepada selain Allah. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berdoa adalah wujud kesombongan dan melupakan jati dirinya sebagai hamba atau objek Allah. 2. Doa yang belum terkabul. Dalam hal ini, seseorang biasanya berkata, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah, namun Dia tidak memperkenankan permintaanku, maka sekarang aku tidak mau lagi memohon kepadanya. Jika suatu perkara yang diminta Allah dipenuhi, memang akan memperkokoh keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah, termasuk kesadaran dan keesaannya. Hal ini akan melatih seseorang untuk terus memohon kepada Allah, bukan selain Dia. Namun sebaliknya sering terjadi, doanya tidaklah dikabulkan. Walau sangat keras ikhtiarnya untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah, di pihak lain orang yang jarang berdoa atau biasa-biasa saja, malah sering terlihat oleh dirinya malah mendapat karunia Allah terpenuhi permintaannya. Janganlah begitu, tetaplah berdoa. Jika perkara tidak diperuntukkan kepadamu, jika diri tetap miskin, maka Allah akan mengaruniakan rasa cukup, rasa gembira walaupun dalam keadaan miskin. Contoh lainnya jika berhutang, Allah akan berupaya melunakkan hati pemberi hutang, karena sesungguhnya Dialah pemilik hati. Dengan begitu pemberi hutang tidak mendesak dan menekan, malah memberikan keringanan atau bahkan menghapuskan hutangnya. Yakinlah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan doa seseorang. Seseorang pasti mendapatkan apa yang menjadi permintaannya. Jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak seseorang akan mendapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di hari perhitungan kelak, orang beriman akan melihat di dalam catatan perbuatannya beberapa perbuatan baik yang tidak dilaksanakan dan ia sendiri tidak menyadarinya. Ia akan ditanya, kenalkah kamu dengan perbuatan itu? Orang itu menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya ini adalah kebiasaan doamu yang kamu lakukan di dunia dulu. Dan dengan kamu berdoa, kamu selalu ingat kepadanya, mengakui keesaannya. Begitulah bahwa Allah akan meletakkan sesuatu kepada tempat semestinya dan memberi seseorang atas apa yang pantas diberikan kepadanya. Tidaklah sia-sia amalan walau sebiji zarah, itu dilakukan pasti ada balasannya.
Dengan berdoa, seseorang akan berupaya dari dalam dirinya sendiri untuk membuang kebanggaan dan kesombongan diri. Dan itu adalah perbuatan baik dan memiliki balasan di sisi Allah yang maha gagah lagi maha agung. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.